Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol di Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Operasi Zebra 2025 adalah sebutan dari kegiatan Polri untuk melakukan pemeriksaan surat kendaraan serta menindak pelanggaran lalu lintas. Polda Jabar berhasil menorehkan prestasi luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika melalui Operasi Anti Lodaya 2025. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menggaungkan kepedulian lingkungan melalui Brimob RAN 2025. Kapolda Riau mengajak masyarakat untuk peduli terhadap alam dan menyelamatkan Taman Nasional Teso Nilo. Operasi Zebra 2025 adalah sebutan dari kegiatan Polri untuk melakukan pemeriksaan surat kendaraan serta menindak pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Berikut laporannya untuk Anda. Pada hari pertama Operasi Zebra 2025 di seluruh Indonesia, tercatat 17.169 pelanggaran lalu lintas. Operasi ini digelar menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 dengan fokus utama pada keselamatan jalan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Agus Suryonugroho, bersama jajaran mencatat 6.753 pelanggaran melalui kamera etle statis dan 4.937 pelanggaran dari etle mobile. Sementara itu, 623 tilang manual dilakukan di lokasi yang belum terjangkau teknologi dan lebih dari 21.000 teguran diberikan untuk membina pengendara. Kepala Korps Lalu Lintas, Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pelanggaran terbesar masih terkait perilaku pengendara, termasuk tidak memakai helm sesuai aturan, melawan arus, dan penggunaan ponsel saat berkendara. Total, pelanggaran hari pertama mencapai 17.169 kasus. Dalam satu hari tercatat 46 kecelakaan dengan 4 korban meninggal, 14 luka berat, dan 53 luka ringan. Polisi menekankan keselamatan sebagai tujuan utama Operasi Zebra, bukan sekedar jumlah tilang. Maka dari itu, Korlantas Polri resmi menerapkan 3 parameter utama dalam pelaksanaan Operasi Zebra 2025 yang dimulai serentak pada 17 November hingga 30 November 2025. Kabag Operasi Korlantas Polri Kombes Polisi Aris Syahbudin menegaskan, operasi kewilayahan ini disusun berdasarkan kebutuhan tiap daerah untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. 3 parameter tersebut meliputi penciptaan kondisi ideal bagi pengendara dan infrastruktur, penentuan sasaran berdasarkan data pelanggaran dan kecelakaan, serta fokus pada penertiban balap liar dan perlindungan pejalan kaki. Seluruh direktorat diminta menyiapkan petunjuk teknis dan strategi sosialisasi, sementara personel yang di BKO ke wilayah diwajibkan menjadi teladan dalam tugas. Mulai hari ini secara serentak dilaksanakan kegiatan Operasi Zebra 2025. Operasi Zebra itu adalah operasi mandiri kewilayahan. Jadi penganggarannya, pelaksanaannya, target sasarannya itu sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Ada 3 parameter
dilaksanakannya operasi Zebra ini. Yang pertama, operasi Zebra ini bertujuan untuk menciptakan kondisi ideal manusia, kendaraan, jalan, sarana prasarana pendukung pada saat pelaksanaan libur Nataru 2025-2026. Kita ketahui libur Nataru 2026 itu tantangannya satu, akan terjadi gelombang perpindahan massa, khususnya ke lokasi wisata. Inilah yang harus kita lakukan dalam operasi Zebra ini, bagaimana menciptakan kondisi ideal, baik manusia atau pengendaranya, kendaraannya, kemudian jalan dan lingkungannya. Yang kedua, target sasarannya adalah berdasarkan ANEP Guan Kamsol Tipcar Lantas. Kemarin sudah kita paparkan bagaimana usia mana yang paling banyak melanggar dan terlibat kecelakaan, anatomi kecelakaannya, daerah mana yang paling baik kecelakaan, itu sesuai dengan daerah masing-masing. Kita hanya menyampaikan secara global dan itu menjadi pedoman. Yang ketiga, sesuatu yang menjadi atensi atau fenomena di tengah masyarakat. Ada dua hal yang menjadi atensi dari Bapak Kakor Lantas. Yang pertama adalah penertiban balap liar. Yang kedua adalah perlindungan terhadap pejalan kaki. Jadi dua hal ini silakan masing-masing direktorat memberikan jukrah apa yang harus dilakukan. Sesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing direktorat. Ini operasi Zebra kita laksanakan dari mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 selama 14 hari. Seluruh para Kainduk PJR koordinasi dengan pihak Jasa Marga pasang di JPO-JPO-nya operasi Zebra 2025. Silakan disampaikan, kita semarakkan walaupun ini adalah operasi mandiri kewilayahan. Operasi Zebra tidak hanya dilakukan berupa penindakan seperti penilangan terhadap pengendara yang melanggar, namun juga adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya Satgas Preemptif Operasi Zebra Tinombala Polda Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas melalui program Police Goes to School. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan upacara bendera yang dipimpin oleh Kompol Abu Bakar Jafar. Usai pelaksanaan upacara, Satgas Preemptif kemudian menyampaikan imbauan mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas sejak dini. Sebagai bentuk interaksi langsung, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar aturan dan keselamatan berkendara. Selain itu, Satgas Preemptif juga memberikan sarana kontak berupa helm, buku, dan pulsa kepada peserta yang aktif bertanya, serta turut membagikan brosur sosialisasi kepada para siswa dan guru terkait pelaksanaan Operasi Zebra Tinombala 2025. Kasatgas Preemptif menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada generasi muda. Tim Liputan, Polri TV. Aksi penangkapan pengedaran psikotropika di Kedunguni dan Kota Pekalongan berujung dramatis dan menegangkan. Anggota Satres Narkoba Polres Pekalongan sempat mendapatkan perlawanan keras, bahkan tembakan, saat hendak melakukan pengembangan kasus di rumah terduga pelaku utama. Insiden ini bermula pada Selasa 25 November 2025, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pekalongan berhasil mengamankan dua pria yang menguasai obat keras jenis alprazolam di pinggir jalan Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Setelah diinterogasi, barang tersebut didapatkan dari pelaku berinisial A yang berusia 44 tahun, berdomisili di Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Saat anggota Satres Narkoba hendak melakukan pemeriksaan ke dalam rumah A, tim mendadak mendapatkan perlawanan. Tiba-tiba beberapa orang keluar dari rumah Afiandi dan salah satunya melepaskan tembakan ke arah Polri. Tembakan yang dilepaskan mengenai kaca depan sebelah kiri mobil yang digunakan anggota. Beruntung pengemudi yang membawa tersangka berhasil menghindar dengan sigap dan tidak ada personil yang terluka. Petugas kemudian mengamankan diri dan segera meminta bantuan ke Polsek Buaran, Kota Pekalongan. Langu, Kota Pekalongan atau masuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,
anggota melaksanakan upaya paksa, yaitu penangkapan terhadap saudara Afiandi. Akan tetapi di rumah saudara Afiandi tersebut anggota mendapatkan perlawanan, yaitu sempat atau telah dilakukan oleh tersangka saudara Afiandi, yaitu penembakan yang mengenai kaca samping depan sebelah kiri mobil anggota Satres Narkoba. Kemudian anggota mundur untuk menghindari kejadian yang lebih tidak kita inginkan. Setelah kejadian tersebut, kami selaku Kasat Narkoba Polres Pekalongan melaporkan kepada pimpinan. Kemudian oleh pimpinan dengan hasil koordinasi, kita bersama-sama dengan anggota Satreskrim, baik itu dari Polres Pekalongan maupun Polres Pekalongan Kota, dengan dibantu pasukan Brimob, melaksanakan penggerebekan atau penangkapan di rumah saudara Afiandi. Setelah mendapatkan bantuan, tim gabungan berhasil melakukan penggerebekan dan menangkap A di dalam rumahnya. Dari penangkapan dan penggeledahan, petugas menyita satu pucuk airsoft gun merek Beretta tipe M84 dan 24 butir psikotropika jenis alprazolam. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Babat, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur gagalkan pengiriman puluhan botol arak Bali tujuan Kedung Pring. Penindakan ini dilakukan dalam operasi rutin pada Senin 24 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Upaya pengiriman puluhan botol minuman keras atau miras jenis arak Bali melalui jalur jasa paket berhasil digagalkan oleh jajaran Polsek Babat, Kabupaten Lamongan. Penindakan ini merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dan tindak lanjut atas informasi cepat dari masyarakat. Dalam operasi yang digelar pada Senin 24 November 2025 sore, petugas menyita total 25 botol arak siap edar yang dikirimkan dari luar provinsi. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Polsek Babat dalam memberantas peredaran miras ilegal di wilayah hukumnya. Pengungkapan berawal dari Kapolsek Babat Kompol Cakim Amrullah yang memimpin patroli rutin di sepanjang Jalan Raya Babat hingga Jombang. Berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya indikasi pengiriman arak, Kapolsek bersama anggota langsung melakukan penyisiran. Tepat di Dusun Karengasem, Desa Karangkembang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petugas menghentikan seorang kurir jasa paket yang membawa paket mencurigakan terbungkus bubble wrap di atas sepeda motornya. Pemeriksaan yang dilakukan dengan seizin kurir ini pun membuahkan hasil yang signifikan. Setelah dibuka, paket tersebut berisi 25 botol arak Bali merek 45 yang masih tersegel rapi. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid membenarkan bahwa setelah segel dibuka, tercium aroma khas arak. Dari pengecekan resi, diketahui paket tersebut dikirim dari luar provinsi yakni Bali, dengan tujuan akhir sebuah warung kopi di wilayah Kedung Pring. Total barang bukti yang diamankan mencapai 15 liter. Seluruh barang bukti berupa 25 botol arak Bali bervolume 600 ml per botol kini telah diamankan di Mapolsek Babat untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Penindakan terhadap peredaran miras ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, yakni melalui Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 24 Ayat 1 huruf E Jungto Pasal 31 Ayat 2. Pihak kepolisian akan terus mendalami jaringan pengiriman ini demi menjaga ketertiban umum dan meminimalisir dampak negatif miras, khususnya di wilayah Jawa Timur. Dari Humas Polsek Babat, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.